Selamat bergabung di kanal Kisah Inspirasi teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda berbagi cerita dan kisah inspirasi. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita dan kisah lainnya. Setelah bel sekolah berbunyi, kelas mulai sepi. Suasana berubah saat siswa-siswa mulai beranjak keluar. Di tengah keramaian itu, Adin, seorang teman sekelas, mendekati Ama. Ama sedang asyik membereskan alat tulisnya. Ia menoleh ketika mendengar suara Adin yang menanyakan, "Pulang sekolah mau langsung ke rumah?" Saat itu, Ama tampak sangat fokus. Dengan hati-hati ia menyimpan buku dan pensil ke dalam tasnya. Ama menjawab dengan suara datar, "Langsung pulang. Besok ulangan." Jawaban singkat ini mencerminkan ketegasan dan kedewasaan Ama. Ia sangat menyadari pentingnya belajar agar siap menghadapi ujian yang akan datang. Dalam pandangannya, hasil belajar adalah prioritas utama. Namun, Adin tampak sedikit kecewa dengan jawaban itu. Ia mengernyitkan dahi dan melanjutkan, "Minggu lalu kan kamu gak ikut kumpul bareng kita? Minggu ini mau bolos nongkrong lagi?" Tanyaannya penuh rasa ingin tahu, menunjukkan betapa ia menghargai kebersamaan mereka. Adin ingin tahu mengapa Ama sering menghindari pertemanan dengan mereka. Dengan nada sedih dan hatinya berat, Ama menjelaskan, "Aku gak sempat nongkrong bareng, geng. Aku harus bagi waktu buat belajar dan nungguin papa di rumah sakit." Wajahnya memancarkan beban emosional yang dalam. Ayahnya baru saja mengalami kecelakaan, dan Ama kini memikul tanggung jawab untuk menjaga sang ayah di rumah sakit di tengah perjuangan studinya. Adin tampaknya tidak sepenuhnya memahami situasi yang dihadapi Ama. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Nggak seru, Ma." Dengan cepat, ia berbalik dan merogoh saku. Ia mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok, tindakan yang sangat disayangkan. Meskipun sekolah sudah berakhir, sikap itu menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perilaku yang seharusnya ditunjukkan seorang pelajar. Ama menghela napas panjang, merasakan beban hidup yang kian berat. Ia merenung tentang pergaulannya. Ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan teman-teman yang dianggap pintar, ia sempat berharap akan terinspirasi untuk belajar lebih giat. Namun, kenyataannya justru berbeda. Alih-alih fokus pada belajar, ia lebih sering diundang untuk jalan-jalan dan nongkrong, yang mengganggu waktu belajarnya. Di kejauhan, Adin terlihat bersenang-senang dengan teman-temannya. Mereka tertawa dan bercanda, gambaran kebahagiaan yang semakin membuat Ama merasa terasing. Ia sempat merasakan tatapan Adin, tetapi dia hanya membuang muka, seolah menginginkan jarak. Ketika pikiran Ama mulai terjebak dalam kebimbangannya, Bino, teman sekelasnya, memecah keheningan dan bertanya, "Kok jadi jarang kumpul sama Adin?" Dengan nada penasaran, Ama menjawab, "Pada lagi sakit, Bin. Hari ini giliranku jagain sambil belajar buat ulangan besok." Dia menjelaskan dengan tegas, berusaha mempertahankan fokus pada tanggung jawab yang diembannya. "Bagus, deh. Aku dukung kamu." Kemarin Adin dan teman-teman gengnya beli miras. "Nggak tahu mereka mau apa," diungkap Bino, menyampaikan informasi mengejutkan yang membuat Ama merasa terkejut dan cemas. "Aku duluan, deh," katanya terburu-buru. Ama tidak ingin mendengar lebih jauh tentang tindakan Adin.
Dia merasa tidak percaya bahwa Adin terlibat dalam hal yang merugikan itu. Dengan cepat, ia meninggalkan Bino dan melangkah menuju rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Setibanya di rumah sakit, Ama segera mencari ayahnya yang ternyata sudah menunggu. Sambil menunggu, ia mengeluarkan buku dari tas dan mulai belajar. Di tengah kesibukan itu, matanya tanpa sengaja terpaku pada tayangan televisi di ruang tunggu. "Ada apa, Nak?" tanya ayahnya, melihat perhatian Ama yang tertuju pada layar. Ama terdiam, matanya membelalak menyaksikan berita yang tayang. Di layar terlihat Adin yang digiring polisi karena terlibat dengan minuman keras bersama teman-teman sebayanya. Melihat itu, hati Ama bergetar dan air matanya hampir jatuh. Rasa syukur meluap dalam dirinya begitu kuat karena ia telah menolak ajakan Adin. Jika tidak, bisa jadi ia terperangkap dalam situasi berbahaya tersebut.